Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Firmansyah dari kelompok 4. Di sini saya akan mempraktekkan cara menyampaikan berita buruk. Saya sudah membaca rekam medis pasien. Saya sudah melakukan evaluasi diri. Saya cuci tangan, datang ke pasien. Baik, selamat siang Mbak. Siang. Ya, benar-benar dengan Mbak Jumi. Iya. Mohon maaf bila saya cek langkah pasiennya. Oh iya benar. Baik Mbak Jumi, di sini saya akan menjelaskan dari hasil lab Mbak Jumi yang sudah dilakukan Mbak Jumi tadi ya. Mungkin waktunya nanti kira-kira 10 sampai 15 menit ya. Apakah Mbak Jumi bersedia? Iya. Tapi saya takut karena sama hasilnya. Gak usah takut Mbak. Iya. Nanti privasinya saya akan jaga. Iya. Akhir-akhir ini Mbak Jumi mengeluh apa saja Mbak? Akhir-akhir ini saya sering merasakan nyeri mas di bagian payudara saya. Terus itu tuh ada benjolan. Kadang juga sakit, rasanya mengganggu banget. Ya. Sebelum kita lanjut, apakah Mbak Jumi harus ada pendampingan dari keluarga? Enggak, saya sendiri aja. Sendiri aja ya. Sudah berapa lama sih Mbak Jumi merasakan keluhan seperti itu? Udah lumayan lama sih mas. Sejak kapan Mbak? Udah lumayan lama sih mas. Udah sekitaran 4 bulan yang lalu. Ya, Mbak Jumi itu sebenarnya tahu nggak kanker itu sih apa sih? Kalau sepengetahuan saya, kanker itu suatu penyakit yang ganas, susah disembuhkan. Nanti itu akan berujung kematian. Ya, benar. Jadi kanker itu emang penyakit yang ganas Mbak Jumi ya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari hasil lab tadi, Mbak Jumi itu mengalami suatu penyakit yaitu kanker payudara. Ya ampun mas, saya tuh nggak tahu. Ternyata firasat saya selama ini benar. Baik, jadi untuk pola hidup Mbak Jumi selama ini seperti apa sih? Apakah Mbak Jumi bisa jelaskan? Kalau saya jarang olahraga mas. Terus selain itu juga saya sering mengkonsumsi alkohol dan saya rokok aktif. Kenapa Mbak Jumi nggak mikir ke depan untuk kesehatan Mbak Jumi sendiri? Saya nggak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Padahal kan yang namanya merokok dan alkohol itu kan bisa menjadi penyakit Mbak. Saya nggak tahu mas kalau itu bisa menyebabkan kanker payudara. Baik Mbak Jumi, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebabnya terjadinya kanker payudara itu dari apa aja sih gitu ya. Baik, oke Mbak Jumi, di sini jadi ada leaflet. Di sini ada beberapa dari faktor penyebabnya kanker Mbak ya. Dan di sini yang pertama ada kanker itu bisa terjadi karena riwayat pribadi, yaitu dari pola hidup Mbak Jumi yang tadi sudah dijelaskan Mbak Jumi ya. Terus yang kedua ada faktor genetik, yaitu dari faktor keturunan. Apakah Mbak Jumi mempunyai riwayat keturunan dari nenek atau siapa? Dari ibu saya. Dari ibu ya. Terus di sini ada riwayat penyakit payudara zina atau tumor Mbak. Oke. Dan masih banyak lagi, nanti untuk detailnya Mbak Jumi bisa dibawa ya. Oke. Baik Mbak Jumi. Terus ada beberapa penanganan kanker payudara, yaitu yang pertama ada mastektomi, yang kedua ada radiasi, yang ketiga ada kemoterapi. Yang mastektomi itu adalah operasi pengangkatan payudara, yang radiasi itu adalah penyinaran, yang ketiga ada kemoterapi. Kemoterapi itu cuma pemberian obat saja. Baik Mbak Jumi, jadi Mbak Jumi nggak usah khawatir, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, karena kanker payudara itu sebenarnya bisa disembuhkan, yaitu yang pertama dengan namanya mastektomi, terus ada radiasi dan kemoterapi yang sudah dijelaskan saya tadi ya Mbak ya. Mbak, penjelasan saya apakah Mbak Jumi sudah paham yang sudah saya jelaskan tadi? Untuk pengobatannya itu berapa lama ya mas? Apa harus seumur hidup? Jadi untuk pengobatannya itu tidak bisa dipastikan kapan sih penyakitnya itu selesai ya, atau sembuh gitu ya Mbak Jumi ya. Apabila penyakit kanker Mbak Jumi membaik, disitulah
pengobatannya akan diberhentikan gitu Mbak Jumi. Apakah Mbak Jumi sudah paham? Apakah ada pertanyaan lagi Mbak Jumi? Kalau misalkan tidak sembuh, apakah saya harus mengangkat payudaranya? Mbak Jumi, jadi untuk penyembuhannya, untuk data akhirnya apabila penyakit Mbak Jumi tidak sembuh, untuk hasil terakhirnya tindakannya itu adalah dengan mastektomi. Mastektomi itu adalah operasi pengangkatan payudara itu Mbak Jumi. Nah, kebetulan sekarang Mbak Jumi itu masih di tahap stadium 1 Mbak Jumi. Oke, jadi untuk tindakannya untuk kali ini kan masih menggunakan kemoterapi Mbak Jumi. Jadi apabila penyakit Mbak Jumi semakin parah, itu tindakannya nantinya akan yaitu dengan cara mastektomi itu. Apakah Mbak Jumi sudah paham? Sudah. Oke, baik. Lagi dari Mbak Jumi? Oke, baik Mbak Jumi. Baik Mbak Jumi, kalau Mbak Jumi sudah paham, saya akhiri pertemuan ini. Mbak Jumi itu harus ingat ya Mbak, harus jaga pola hidup Mbak Jumi gitu. Mbak Jumi, Iya. agar penyakitnya tidak menambah parah begitu. Oke. Untuk begitu saya pamit dulu ke ruang perawat. Apabila nanti Mbak Jumi membutuhkan bantuan perawat, Mbak Jumi bisa memanggil atau dengan cara menekan tombol di samping Mbak Jumi, atau dari pihak keluarga datang ke ruang perawatan gitu Mbak Jumi. Oke. Assalamualaikum.